Halo sahabat Ilyaswan, selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 29, Povkania. Setelah Mas Noval pulang, kami semua masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang keluarga, termasuk Bang Reno dan wanita yang bernama Vivi. Semuanya diam dan larut dalam pikiran masing-masing. Kami semua menunggu papa yang masih belum selesai salat maghrib. Ponselku dari tadi terus bergetar, tapi aku sama sekali tidak berniat untuk mengangkat telepon dari ibu. Mas Noval pasti sudah mengadu sama ibu dan keluarganya. Terbukti bukan hanya ibu yang menghubungiku dari tadi. Siska dan Mas Seno juga menelponku. Karena merasa risih, akhirnya aku memutuskan untuk mematikan ponsel. Biar saja mereka terus capek menghubungiku. Bukankah bagus jika aku akhirnya pisah dengan Mas Noval? Itu artinya sudah hilang satu beban, seperti kata ibu kemarin. Sudah banyak sekali luka yang ditorehkan oleh Mas Noval dan ibu. Seandainya dia jujur dari awal, mungkin ceritanya akan beda. Aku tidak akan terkejut dengan semua kenyataan pahit ini. Aku juga tidak pernah membayangkan sebelumnya akan menjadi janda di umur pernikahan yang masih sangat muda. Tapi aku bersyukur bisa mengetahui semua tentang Mas Noval sekarang. Karena jika aku sudah memiliki anak, mungkin aku akan memilih bertahan. Kania, kamu nggak apa-apa? Tanya mama menepuk bahuku pelan. Aku sedikit tersentak, namun kemudian aku membalas pertanyaan mama dengan senyum. Aku tahu, mau bagaimanapun aku bersikap di depan mereka, namun hatiku tetap hancur. Mungkin di depan Mas Noval dan keluarganya aku bisa bersikap biasa saja. Jangan terlalu dipikirkan. Mama bersyukur bisa tahu kebusukan Noval sekarang. Jadi mama bisa langsung bertindak melindungi kamu, ucap mama yang kembali membuatku tersenyum. Makasih ma, aku memeluk tubuh mama dengan erat, sangat nyaman rasanya. Kamu anak mama, apapun akan mama lakuin buat kamu, balas mama lagi. Saat ini Bang Reno sedang menginterogasi Vivi di ruang sebelah. Tentu saja semua itu sebagai bukti kebusukan Mas Noval di pengadilan nanti. Aku sengaja menyuruh Bang Reno yang menginterogasi Vivi, karena aku dan Mama tidak sanggup lagi mendengar pengakuannya itu. Aku juga menyuruh Bang Reno merekam semua percakapan mereka. Jika itu memang kurang jelas, aku akan langsung menghadirkan Vivi di pengadilan. Sangat disayangkan, dia padahal juga seorang wanita, tapi rela mengorbankan anak-anak dan suaminya hanya untuk bisa bertahan dengan Mas Noval. Begitulah setan. Jika sudah menggoda manusia tanpa iman, mereka akan mengorbankan apa saja demi cinta. Padahal jelas cinta mereka terlarang. Aku tidak bisa membayangkan jika ibu Mas Noval tahu jika mereka masih berhubungan. Karena menurut keterangan Vivi, hubungan mereka tidak berlanjut sampai ke ikatan pernikahan karena tidak ada restu dari ibunya Mas Noval. Entah sudah berapa lama aku dan Mama saling diam. Kami sibuk dengan pikiran kami masing-masing. Sekalian menunggu Bang Reno selesai mengambil bukti. Aku sangat beruntung mempunyai abang angkat seperti Bang Reno. Aku memang sudah menganggapnya sebagai keluarga, karena sadari aku kecil, dia sudah di sini berteman baik dengan Bang Ruli. Oh ya, Ma, katanya Bang Ruli akan sampai besok ke sini, ucapku pada Mama. Aku baru teringat tentang percakapan kami tempo hari. Bang Ruli mengatakan akan pulang ke sini dan akan sampai besok. Oh ya? Alhamdulillah. Kok dia nggak ngabarin Mama ya? Tanya Mama dengan mata berbinar. Wajahnya terus menyunggingkan senyum karena mendengar berita barusan. Iya, Kania lupa ngasih tahu Mama karena beberapa kejadian belakangan ini membuat kepala Kania hampir pecah, jawabku lesu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu malam ini nginap di sini kan? Tanya Mama lagi.
Sepertinya nggak bisa, Ma, karena aku harus pulang ke rumah untuk menyiapkan semua berkas yang akan aku ajukan ke pengadilan nanti. Lagian besok aku kerja, semua baju di rumah, jawabku lemas. Memang aku harus pulang dulu. Semua berkas yang aku butuhkan ada di rumah, termasuk buku nikah dan kartu keluarga. Besok juga aku harus pergi bekerja. Walaupun masalah ini terasa sangat berat, aku harus tetap melanjutkan hidup dan menggapai cita-cita. Tapi kamu hati-hati sama Noval. Kalau ada apa-apa, kamu langsung kabari Mama, balas Mama lagi. Iya, Ma. Mama tenang aja. Kania bisa jaga diri dengan baik kok. Aku berusaha meyakinkan Mama agar dia tidak terlalu khawatir denganku. Sebenarnya tadi Papa juga ingin duduk di sini dan menyelesaikan permasalahan yang aku alami. Tapi tiba-tiba kepalanya pusing dan mengharuskan Papa untuk segera istirahat. Aku jadi merasa bersalah karena selalu membuat Papa dan Mama repot. Aku kembali mengambil ponsel ingin melihat sudah jam berapa. Hanya saja pandanganku tertuju pada panggilan tak terjawab yang sangat banyak dari Mas Noval dan Mas Seno. Lebih baik aku menghubungi balik Mas Seno saja. Jadi aku tidak akan terkejut saat sampai ke rumah. Halo Mas, sapaku saat sambungan telepon sudah terhubung. Halo Kania, kamu di mana? Tanya Mas Seno dengan nada khawatir. Aku di rumah Mama, tapi ini mau pulang juga, jawabku. Baguslah, sekarang kamu jangan pulang ke rumah sendiri ya. Langsung pulang ke rumah ibu. Kami semua juga di sini. Ibu sakit, ucap Mas Seno yang membuatku sedikit terkejut. Kok bisa Mas? Perasaan ibu baik-baik aja dari kemarin, tanyaku lagi. Iya, tadi maghrib ibu tiba-tiba telepon kami. Katanya Siska dalam bahaya. Makanya kami langsung ke rumah ibu. Ibu jantungan, jawab Mas Seno menjelaskan. Aku juga terkejut mendengar penjelasan Mas Seno barusan. Siska sedang dalam bahaya. Kenapa ya? Ya udah Mas, sekarang aku ke sana ya, ucapku langsung memutuskan panggilan telepon. Siapa Kania? Noval, tanya Mama penasaran. Bukan Mas Seno. Dia nyuruh aku ke rumah ibu. Katanya ibu pingsan karena jantungan. Kayaknya Kania harus ke sana jawabku menjelaskan. Udah nggak usah, ngapain kamu peduli sama mereka? Kesal Mama sama mertua kamu, seru Mama dengan nada marah. Aku tahu Mama tidak suka dengan keluarganya Mas Noval. Apalagi semenjak mengetahui sikap mereka semua saat Mama pura-pura jatuh miskin. Tapi tetap saja aku penasaran apa yang terjadi sama Siska. Setahuku dia akan mengadakan sesi foto prewedding bersama calon suaminya yang kaya raya itu. Pasti terjadi hal yang tidak diinginkan, makanya ibu sampai jantungan. Iya aku pengennya juga gitu, gak mau peduli. Tapi aku juga penasaran. Setidaknya aku bisa menyaksikan keluarga mereka yang dirudung masalah. Kesal Kania sama mereka, jawabku berusaha menenangkan Mama. Ya udah, tapi kamu ke sana hati-hati ya. Mama bakalan nyuruh Reno nyusul kamu nanti, karena Mama nggak mau kamu kenapa-kenapa, balas Mama. Aku segera bangkit dan pergi meninggalkan Mama yang masih menunggu Bang Reno dan Vivi selesai. Dengan cepat aku membuka pintu mobil dan pergi dari rumah Mama. Pantas saja banyak sekali panggilan dari Ibu dan Mas Seno. Kalau tidak salah tadi Siska juga sempat menghubungiku, tapi aku abaikan karena aku pikir dia sudah tahu masalahku dengan Mas Noval. Aku memutuskan untuk pergi melihat keadaan ibu, bukan karena peduli, tapi aku lebih menghargai permintaan dari Mas Seno. Selama ini dia dan Sonya sangat baik padaku, jadi tidak ada salahnya kali ini aku ke sana. Sekalian aku mau menjelaskan hubunganku dengan Mas Noval, agar mereka tidak salah paham. Akan aku ceritakan semuanya, biar mereka tahu bagaimana sifat Mas Noval yang sebenarnya. Ketika aku sudah sampai di depan rumah ibu, tidak aku lihat ada mobil Mas Noval dari luar. Yang ada hanya sepeda motor milik Mas Seno. Apa mungkin Mas Noval tidak tahu keadaan ibu? Biasanya dia yang paling cepat datang kalau terjadi sesuatu dengan ibu dan Siska.
Tok, tok, tok. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetuk pintu depan. Pantas saja dikunci, ini sudah malam. Seharusnya aku sudah pulang dan beristirahat di rumah. Waalaikumsalam, jawab Sonya dari dalam. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Sonya melemparkan senyum ke arahku. Ibu mana? Kok bisa pingsan? Tanyaku penasaran. Masuk dulu yuk, nanti dijelaskan sama Mas Seno saja. Aku juga bingung, jawab Mas Sonya sambil menutup pintu kembali. Kami berdua berjalan ke arah kamar ibu yang pintunya terbuka. Di sana terlihat ibu yang sedang berbaring di atas ranjang. Mas Seno sibuk dengan ponselnya. Mas, kenapa ini? Tanyaku pada Mas Seno. Tadi pas maghrib ibu nelpon. Katanya nyuruh kami ke sini. Pas kami sampai ke sini, ternyata ibu cerita kalau Siska hilang. Jelas Mas Seno yang membuatku terkejut. Kok bisa hilang? Gimana ceritanya? Tanyaku lagi semakin penasaran. Iya, kata ibu tadi siang dia pergi sama calon suaminya untuk foto prewedding. Tapi pas maghrib, tiba-tiba Siska telepon sambil menangis dan teriak-teriak minta tolong. Lanjut Mas Seno lagi. Aku dan Sonya saling pandang. Mungkin pikiran kami sama-sama memikirkan hal yang sama. Siska diculik. Terus gimana? Siska ada bilang apa lagi? Tanyaku lagi. Kata ibu dia cuma teriak-teriak sambil menangis. Minta tolong, sambil bilang kita ditipu. Gitu aja sih. Jawab Mas Seno lagi yang membuatku semakin yakin kalau Siska sebenarnya memang ditipu oleh laki-laki itu. Pantas saja dari tadi dia juga berusaha menghubungiku.